menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dididik Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing guru. Guru berpelita berderang dalam gurita. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa? Siapa yang tidak hadir? Ya, kenapa tidak hadir? Oh, asesmen lagi ujian ya? Ya. Baik, bagaimana semuanya sudah siap perlengkapan belajarnya? Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Ya, semuanya berdiri, berdiri. Pagi, siang, siang, pagi, siang, siang, pagi, malam. Ya, ada yang tidak konsentrasi. Siapa? Dandi. Siapa namanya? Dandi. Ya, ya, dia tidak konsentrasi. Jadi harus konsentrasi ya. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai materi baru, terlebih dahulu kita mengingat materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat materi apa? Teks berita. Ya, teks berita. Nah, dalam teks berita itu unsur-unsur apa saja yang ada dalam berita? Kapan, di mana, kapan, siapa, kenapa, bagaimana. Iya, bagus 100. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang struktur dan kaidah kebahasaan berita ya. Jadi materi kita hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan
Teks berita. Nah, Ibu tanya dulu, semuanya sudah pernah membaca atau menonton berita? Sudah. Ya, di mana? Ya, di koran. Terus? Majalah. Ya. Ya. Media sosial. Mana lagi? Radio, ya. Televisi, ya, sudah ya? Ya, jadi itu bentuk dari berita-berita ya. Kemudian berita apa saja yang disampaikan? Ada berita apa? Sosial, ya, sosial, ekonomi, terus apa lagi? Ya, kebudayaan, politik, ya, olahraga, ya. Ya, jadi itu macam-macam berita. Nah, sekarang kita lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya. Yang pertama itu membaca teks berita ya. Setelah membaca teks berita, kalian dapat menentukan struktur teks berita ya. Terus yang kedua, melalui diskusi ini kalian dapat menyusun berita berdasarkan strukturnya ya dengan baik. Dan yang ketiga adalah dapat menyajikan isi teks berita. Ya, itu ya yang akan kalian pelajari hari ini. Ya, jadi anak-anak, teks berita adalah suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi yang sedang terjadi. Ya, itu merupakan berbagai peristiwa ya. Ya, lalu teks berita itu bersifat objektif ya, berdasarkan fakta ya. Ya, fakta yang terjadi, tidak boleh dikarang-karang ya. Ya, jadi itu harus berdasarkan fakta ya, disampaikan secara kronologis. Ya, jadi kejadiannya itu dari awal sampai akhir peristiwa ya. Dan memenuhi unsur teks berita tadi ya, unsur teks berita yang lengkap ya. Ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Itu ya, manfaat yang bisa kita peroleh dari memahami pembelajaran kita hari ini adalah dapat menambah wawasan atau informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Ya, nah anak-anak, sebelum kalian bekerja, kita simak dulu tayangan video berikut. Ya, semuanya simak ya. Ya. Kericuhan mewarnai aksi mahasiswa di Pandeglang, Banten memprotes kenaikan harga BBM. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan mahasiswa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan mewarnai demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Pandeglang di depan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain menerobos kawat berduri, massa memblokade jalan dengan membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaannya terhadap anggota DPRD yang tidak mau menerima aspirasi mereka. Kericuhan tidak berlangsung lama, usai diredam oleh sejumlah petugas kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Muda Indonesia atau GAMASI dari berbagai kampus memblokade ruas jalan di pertigaan Petarani dengan Jalan Sultan Alauddin Makassar dengan cara membakar ban bekas. Pengunjuk rasa melarang dan meminta pengendara memutar arah untuk menuju ke Jalan Sultan Alauddin Makassar. Aksi ini dilakukan untuk menolak kenaikan harga BBM. Tim TV One mengabarkan. Kita dari Gerakan Tidak Bisa untuk penyelesaian. Ya, bagaimana semua sudah menyimak beritanya? Sudah. Ya. Dari berita yang disampaikan tadi, informasi apa yang kalian dapat? Ya? Ya, info mengenai kenaikan BBM ya. Jadi semua mahasiswa itu turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ya, agar BBM itu
Turunkan. Ya, itu informasi dari berita tersebut. Ya, sekarang Ibu akan membentuk kelompok kalian. Ya, jadi kalian sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing? Ya, Ibu mengecek dulu ya kelompoknya. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2? Ya, kelompok 3? Kelompok 4? Ya, sana ya. Terus kelompok 5. Ya, semuanya sudah siap ya? Ya. Anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya? Ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Iya. Jadi yang akan kalian kerjakan pada bagian LKPD tersebut adalah kalian menentukan unsur struktur teks berita ya. Ya. Jadi di situ kalian sebutkan judul berita, terus kepala berita, tuliskan paragrafnya dan isi paragrafnya ya. Kemudian tubuhnya ditulis seperti itu sama, dan ekornya juga ditulis ya. Ya. Apa ada yang belum dipahami? Ya, ada. Ya, silakan. Apa itu penjelasan struktur teks berita? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi judul berita itu merupakan kata kunci yang mewakili dari keseluruhan berita ya. Terus bagian dari kepala berita itu adalah bagian yang sangat penting dari suatu berita ya, yang mencakup tadi unsur berita ya, ada adik Simba itu. Kemudian bagian ekor itu adalah hal yang tidak begitu penting ya. Jadi dia terletak di bagian akhir ya. Makanya gambar tersebut merupakan bentuk piramida terbalik ya. Bagaimana, semua sudah siap untuk bekerja? Ya, kita mulai dari sekarang, waktunya 20 menit untuk menyelesaikan LKPD ini ya. Ayo silakan.
Ya, jadi anak-anak ini tadi strukturnya ya, struktur berita ya. Contoh dari teks yang akan kalian tentukan strukturnya itu seperti ini ya, lihat. Nah ini tersusun dari judul, terus kepala, tubuh dan ekor berita ya, dibuat seperti ini. Yang di LKPD-nya itu ada paragraf yang harus kalian tentukan ya. Kalau di sini tidak ada ya. Ya, jadi kalian tentukan paragraf keberapa. Kalau di situ kepala beritanya paragraf keberapa? Ya? Ya, paragraf pertama. Terus tubuh beritanya? Ya, kedua, terus keberapa lagi? Ya, ketiga ya. Ya, ini masih sambungan. Terus bagian ekor berita, bagian terakhir, paragraf keberapa? Ya, paragraf keempat ya. Ya, paragraf keempat. Nah, itu contoh dari teks berita yang akan kalian buat ya. Ya, silakan lanjutkan pekerjaannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Ya, jadi semua harus mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah siap kelompoknya yang akan tampil? Ya, kelompok 3. Ya, silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menghelat Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SD, SMP, SMA, dan SDLB tingkat nasional dari tanggal 4 sampai 9 September 2022 secara hibrida. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti mengatakan bahwa melalui O2SN pihaknya ingin terus mempromosikan pentingnya olahraga dalam meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak sekolah. Soeharti menambahkan selain meningkatkan kesehatan peserta didik melalui ajang O2SN juga mendorong para siswa yang mengenal antara daerah satu dengan lainnya. Melalui ajang O2SN juga mendorong para siswa saling mengenal antara daerah satu dan lainnya. Melalui ajang ini kami mendorong adanya rasa saling mengenal anak-anak Indonesia dari seluruh pelosok negeri. Tujuan umum O2SN yaitu memberikan apresiasi untuk berkreasi dengan menampilkan potensi terbaik. Total peserta yang akan berpartisipasi dalam O2SN 2022 sebanyak 1.351 peserta dengan rincian 319 SD, 319 SMP atau MTS, 272 SMA, 242 SMK, dan 197 SLB. Sekian, itulah hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Iya, jadi presentase dari kelompok 3 sudah bagus ya. Kita beri aplaus. Ya. Ya. Ada yang bisa berikan komentar lain tentang penyampaian dari teman kalian? Ya, silakan. Kelompok 3 belum memaparkan tentang bagian paragraf dari teks. Saya akan mencoba memaparkan bagian paragrafnya. Kepala paragraf ke-1, tubuh paragraf ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Sedangkan ekor atau kaki
itu terletak pada paragraf ke-9. Ya, kelompok berapa tadi? 5 ya? Ya, kelompok 5 sudah memberikan tanggapan dari kelompok 3 ya. Kita beri aplaus buat kelompok 5. Ya. Nah, sekarang kalian sudah kerja semua, sudah presentasi semua. Sekarang semuanya kumpul LKPD-nya di depan. Ya, silakan. Ayo. Kalian sudah bekerja dengan bagus. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Apa itu teks berita? Ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, bagus. Suatu teks yang menyampaikan peristiwa atau kejadian yang terjadi ya. Kemudian Ibu tanya lagi, struktur dari teks berita itu apa saja? Judul berita, kepala berita, ekor berita dari judulnya, judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ya, semua itu harus terstruktur ya, harus berurutan ya, tidak boleh dibolak-balik. Misalnya dari kaki ke kepala tidak boleh ya, harus dari kepala ke kaki ya. Itu bagaimana, sudah dipahami materi kita hari ini? Ya, apa yang kalian sukai dari materi kita hari ini? Menyimak video berita tadi dan memahami struktur teks berita. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus buat teman kalian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah. Tugasnya adalah mencari berita yang ada di koran ya. Untuk tugas berikutnya itu kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ya. Ya, bisa ya? Bisa semua ini? Bisa mencari di rumah koran? Ya. Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, ketua kelas silakan siapkan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa dimulai. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih, Bu Guru. 4.